Pria ini terjebak di atas koci dengan seekor harimau bengal di tengah samudra Pasifik. Film yang sangat menarik dan bagaimana pria ini bertahan di laut seorang diri dan bagaimana dia menjinakkan harimau bengal di atas koci. Yuk simak alur ceritanya. Film ini adalah flashback akan adanya seorang penulis yang mendatangi Pai Patel untuk mendapatkan kisah yang menarik untuk bukunya, sehingga Pai Patel pun menceritakan kisah ini kepada penulis. Pada awalnya latar film ini berada di India, tepatnya di Pondicherry, kampung Perancis untuk negara India. Hiduplah Pai Patel yang nama lengkapnya adalah Pising Molitor Patel. Dia menceritakan betapa sulitnya dia menjelaskan nama ini di sekolah, karena pising artinya adalah pipis atau kencing. Orang tua Pai punya kebun binatang di Pondicherry, dan Pai memiliki ayah, ibu, serta seorang kakak laki-laki bernama Raffi. Pai semasa kecilnya memeluk 3 agama, yaitu Hindu, Kristen, dan Islam. Pai terkesan adalah seorang anak yang kritis dan punya banyak pertanyaan di otaknya. Ayah Pai pun menegur Pai akan hal tersebut, karena menurut si ayah, mempercayai segala hal dalam waktu yang bersamaan sama saja tidak mempercayai apapun. Pai pernah memberi makan harimau secara langsung dan si ayah memarahinya. Pai beralasan bahwa dia melihat jiwa pada mata harimau dan merasa harimau tidak akan menyakitinya. Ayahnya mengatakan hewan buas bukanlah seorang teman. Di Pondicherry, Pai mempunyai seorang gadis bernama Anandi, dan Anandi hanya muncul pada awal film saja. Singkat cerita, orang tua Pai harus pindah dan membawa seluruh hewan milik mereka untuk dijual dari India ke Kanada. Pai pun galau karena harus pergi meninggalkan India dan Anandi. Tapi begitulah hidup. Akhirnya Pai harus berangkat bersama keluarganya. Pai dan keluarganya berangkat menggunakan kapal. Ketika berlayar, kapal yang ditumpangi Pai bersama keluarganya diterjang badai dan tenggelamlah kapal tersebut. Akan tetapi Pai secara tidak sengaja selamat karena sesaat sebelum peristiwa ini Pai melihat suasana di luar laut pada malam hari yang saat itu berada dalam kondisi hujan. Seluruh penumpang kapal dan keluarga Pai harus meninggal dan tenggelam karena kecelakaan tersebut. Scene pun berpindah ke pagi hari di mana Pai berada di atas skoci bersama seekor zebra. Ketika di skoci, pada bagian setengah skoci yang tertutup terpal, Pai melihat adanya seekor hyena dan Pai ketakutan akan adanya hyena tersebut. Hyena pun masuk kembali ke dalam bagian skoci yang tertutup terpal. Pai pun menemukan seekor orangutan bertengger di atas setandan pisang yang terombang-ambing di laut dan Pai menyelamatkan orangutan tersebut. Pai di atas kapal menyaksikan bagaimana hyena memangsa zebra karena merasa sangat lapar. Pai yang ketakutan pun tertidur di ujung skoci yang bergantung kepada ban dan pelampung sampai jatuh ke laut. Pai pun mengecek di dalam skoci perlengkapan dan akhirnya mencoba membuat rakit kecil dari pendayung dan pelampung agar dia aman dari serangan hyena. Ketika akan menjatuhkan rakit pun melihat hyena yang akhirnya memangsa orangutan juga. Pai marah. Pai pun menantang hyena karena merasa kesal melihat orangutan yang sekarat tak berdaya. Tepat di saat itu keluarlah harimau bengal besar dari bawah terpal yang menutup skoci. Pai pun kaget karena baru menyadari akan hal tersebut. Harimau bengal pun memakan hyena dan Pai pun menceburkan rakit buatannya dan menjauh dari skoci agar tidak dimakan harimau juga. Singkat cerita, Pai pun bertahan dengan kondisi tersebut. Ketika harimau tidur, Pai mengambil persediaan di skoci berupa makanan dan minuman. Pai yang percaya kepada Tuhan mulai mengadu kepada Tuhan. Begitulah hari-hari Pai bertahan di tengah samudra Pasifik. Pai mulai membaca buku petunjuk di skoci dan bertahan dari badai, ombak, menangkap ikan, menampung hujan, dan selalu bertahan dari serangan hiu. Sembari itu Pai juga menyaksikan harimau menjadi kurus dan Pai tetap menolong harimau tersebut agar tidak lapar dan haus. Pai merasa harus menjinakkan harimau tersebut dan harus berbagi tempat dengan harimau di skoci. Akan tetapi saat itu Pai pun belum berhasil menjinakkan harimau tersebut. Pai kembali ke rakit buatannya dan memancing ikan untuk dia sendiri dan untuk harimau bengal. Harimau yang sudah kelaparan melihat ikan di laut langsung meloncat dan memakan ikan tersebut. Pai tersenyum melihat itu dan Pai menyadari harimau tersebut berenang ke arahnya, sehingga Pai harus naik segera ke atas skoci. Pai yang berada di skoci berniat membunuh harimau tersebut.
tetapi Pai tidak tega dan mengurungkan niatnya. Sembari harimau masih di laut, Pai pun membuat rakit yang lebih besar dan memindahkan persediaan yang ada di sekoci tersebut ke atas rakit. Pai lalu membuat tangga agar harimau bisa naik ke sekoci dan Pai pun kembali ke rakit yang telah dimodifikasi olehnya. Kembali cobaan mendatangi Pai. Malam hari ada paus besar yang melompat ke udara dan menyebabkan rakit Pai harus terhempas dan persediaannya ditelan oleh laut. Pai kembali mencoba menjenakkan harimau bengal. Tepat pada saat itu datanglah badai ikan terbang yang mana menjadi santapan bagi Pai dan harimau bengal. Pai pun mendapatkan kemudahan dari hal tersebut. Singkat cerita, adegan berlanjut. Pada suatu malam datanglah hujan, petir, badai yang sangat besar, dan saat itulah Pai mulai berteriak, "Segala puji bagi Tuhan, pemimpin seluruh alam dan maha pengasih dan maha penyayang." Pai pun meminta harimau untuk keluar dan lihatlah Tuhan. Tapi harimau takut. Pai pun marah kepada Tuhan karena menakut-nakuti harimau tersebut. Pai mulai mengeluh, dia kehilangan keluarga, dia kehilangan segalanya. Besok paginya Pai melihat harimau yang telah kurus tak berdaya dan sedih karena itu. Pai memeluk harimau dan menangis. Pai pun mengatakan dia menyerah dan sudah siap untuk mati sehingga Pai pun tertidur. Ketika Pai terbangun datang kembali mukjizat. Pai telah berada di dekat pulau di tengah Samudra Pasifik. Yang pulau tersebut, Pai Patel saat menceritakan kisah ini kepada penulis merasa tidak benar-benar yakin ada pulau tersebut. Di pulau itu terdapat ribuan binatang merkat. Di situ Pai mulai memakan tanaman apa saja yang bisa dimakan dan Pai mandi dengan air tawar di pulau tersebut. Dan harimau pun puas memakan merkat yang ada di pulau itu. Malam hari Pai melihat keanehan, yang mana pulau tersebut berubah menjadi karnivora, membunuh seluruh ikan karena cairan asam yang keluar dari perut pulau tersebut. Para merkat yang ketakutan, sampai harimau pun kembali ke sekoci yang tertambat karena takut. Pai menemukan gigi seseorang di dalam daun dan merasa pulau itu hanya baik pada siang hari, dan pada malam hari pulau tersebut berubah menjadi pembunuh. Di sini kembali Pai Patel yang bercerita kepada penulis menyampaikan bahwa Tuhan tidak menelantarkannya dan Tuhan memberikan isyarat agar Pai melanjutkan perjalanannya. Pai pun memutuskan untuk tidak tinggal di pulau tersebut. Pai pun mengisi sekoci dengan persediaan makanan yang ada yang bisa dia bawa dari pulau tersebut. Pai pun kembali berangkat dengan sekoci yang tidak tahu arah bersama harimau. Pai pun meninggalkan pulau tersebut. Ketika itu sampailah Pai di pantai negara Meksiko dan dibantu oleh warga setempat. Ketika telah berada di daratan, Pai mengharapkan harimau mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Tapi harimau tersebut malah pergi tanpa menoleh dan masuk ke dalam hutan. Hati Pai pun hancur kala itu, karena Pai merasa harimau itu seharusnya mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Di adegan terakhir adanya orang Jepang dari pihak asuransi kapal yang menanyakan kepada Pai, kenapa kapal tersebut tenggelam. Dan Pai mulai menceritakan monyet mengambang dan pulau merkat yang ia temui. Tetapi orang Jepang pun tak percaya. Orang Jepang meminta cerita yang bisa dimasukkan ke dalam laporan kenapa kapal tersebut tenggelam. Pai memang tidak mengetahui hal tersebut. Akan tetapi Pai kembali bercerita kepada orang Jepang tersebut. Tetapi Pai mengganti ceritanya dan merubah cerita hewan-hewan yang berada di sekoci bersamanya dirubah menjadi awak kapal, koki kapal, keluarganya dan dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi cerita hewan di dalam ceritanya. Tetapi kedua cerita Pai tidak menjelaskan kenapa kapal tenggelam. Dan Pai Patel menyampaikan kepada penulis cerita mana yang ia sukai. Penulis menjawab yang ada harimaunya. Pai Patel pun menjawab begitupun Tuhan. Film tamat dengan kedatangan anak dan istri Pai Patel. Pelajaran berharga dari cerita ini adalah hidup merupakan perjuangan tanpa henti. Jadi berjuanglah untuk hidup.